lagi dengan aku Dwi Kusuma dalam segmen Waktunya Mereview episode ke-8. Halo guys, apa kabar? Kali ini aku akan mereview ya seperti biasa, tapi ada yang berbeda dengan apa yang akan aku review. Kalau di minggu-minggu kemarin aku mereview produk make up, produk buku, kali ini aku akan balik lagi nih mereview novel yang udah lama jadi bacaanku. Kalian penasaran? Simak videonya ya. Ini dia bukunya. Jadi kali ini aku akan mereview buku novel atau trilogi ya teman-teman. Jadi ada 3 buku yang akan aku review secara keseluruhan ya teman-teman. Nah, jadi buku ini adalah buku terjemahan. Jadi artinya ini tidak diterbitkan langsung dengan bahasa Indonesia, melainkan berbahasa Inggris kemudian diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, buku ini ditulis oleh penulis luar negeri yang berasal dari Australia ya teman-teman, bernama Alexandra Adornetto. Nah, jadi buku trilogi ini terdiri dari buku Halo, ini buku pertamanya, kemudian Hades, buku keduanya, dan yang terakhir adalah Heaven. Buku ini dicetak atau diterbitkan secara berkala ya, begitu ya teman-teman. Nah, untuk reviewnya mari kita mulai ya. Kita akan mulai dari sinopsisnya dulu, dan aku akan membahasnya secara keseluruhan ya teman-teman. Tapi sebelum kita masuk ke reviewnya teman-teman, aku akan bahas secara singkat aja. Jadi 3 buku ini itu mengambil latar belakang yang menceritakan tentang kehidupan di mana ada dunia iblis dan juga dunia malaikat ya teman-teman, dan ada dunia manusia di tengah-tengahnya. Nah, dia mengambil latar belakang tersebut. Jadi kita masuk aja langsung ke sinopsisnya. Untuk buku pertama itu menceritakan tentang turunnya 3 malaikat ya teman-teman, yang ditugaskan untuk menginspeksi. Nah, seperti itulah bahasanya, untuk menginspeksi kenapa belakangan ini di dunia manusia banyak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Nah, mereka itu turun ke dunia manusia karena menganggap ada campur tangan perbuatan iblis teman-teman. Nah, di situ tuh diceritakan di buku yang pertama Halo sebagai buku pertama atau buku pembuka dari trilogi malaikat ini, begitu teman-teman. Nah, di sini nanti bakal diceritakan bagaimana mereka pertama kali turun ke dunia manusia, kemudian bertemu pertama kali dengan manusia dan membaur bersama manusia di kehidupan sehari-hari seperti itu. Nah, menurut aku untuk buku pertama ini lumayan mematik keingintahuanku, kira-kira seperti apa sih kalau malaikat hidup di dunia manusia itu seperti apa, begitu teman-teman. Ini untuk yang buku yang pertama. Nah, lanjut untuk buku yang kedua. Setelah para malaikat itu turun ke bumi, di buku pertama itu dijelaskan bagaimana nanti mereka menemukan berbagai macam masalah seperti itu. Di buku Hades yang kedua ini nanti dia akan berkaitan dengan dunia iblisnya teman-teman gitu. Bagaimana nanti malaikat dan iblis itu bertemu. Nah, di sini di buku kedua ini akan dijelaskan dengan storyline yang menurut aku lumayan bagus begitu ya teman-teman. Apalagi buat kalian yang emang suka banget baca bacaan yang fantasi atau yang memainkan imajinasi seperti itu. Nah, untuk yang buku ketiga ini nanti adalah sebagai kisah penutup ya teman-teman. Oh ya, aku lupa bilang, dari ketiga buku ini sebenarnya ini akan menceritakan tentang bagaimana yang pertama itu malaikat membaur di kehidupan manusia, kemudian mereka bertemu iblis, dan itu juga ada kisah di mana malaikat jatuh cinta dengan manusia teman-teman. Nah, nanti di buku ketiga akan fokus menceritakan itu, seperti itu. Nah, di sini nanti bakal perjuangan bagaimana sih kalau malaikat jatuh cinta dengan manusia itu. Kalau di dunia nyata nggak mungkin ya teman-teman, tapi ini kan novel karangan yang emang ditujukan buat mereka yang suka berimajinasi seperti itu. Itu untuk sinopsisnya ya teman-teman. Jadi itu ketiga trilogi ini yang sama-sama mengkisahkan tentang kehidupan malaikat, iblis, dan manusia seperti itu. Nah, lanjut untuk desainnya bisa kalian lihat ya teman-teman. Ini sebenarnya desainnya itu soft covernya. Jadi sebelum bentuknya seperti ini dan desainnya seperti ini, itu ada versi lainnya teman-teman untuk rilisan yang pertama seperti itu. Cuman pas aku beli novel ini itu sudah rilis yang soft covernya seperti itu teman-teman. Bisa kalian lihat
bagaimana penampilannya. Jadi dia nggak seperti novel pada umumnya teman-teman, maksudnya novel yang sering aku beli yang biasanya tuh bentuknya kayak buku tulis gitu teman-teman, yang kotak gitu. Ini cenderung lebih kecil. Dan bisa kalian lihat, jadi desain tiap-tiap bukunya itu cuma dibedakan dari warnanya saja, dan warnanya ini metalik ya teman-teman, bisa kalian lihat. Nah, untuk ketiga gambarnya atau gambar desain penampilan covernya itu sama semua. Dia mengambil gambar sayap seperti itu ya, sayap malaikat mungkin yang mencerminkan isi bukunya seperti itu. Cuman yang membedakan hanya di warnanya saja. Overall aku suka sih untuk desainnya karena simple ya teman-teman ya, seperti review-review aku, baik itu skincare atau make up atau bahkan buku, itu aku suka banget sama desain atau penampilan cover yang simple aja gitu loh. Jadi yang nggak neko-neko lah, seperti itu. Itu untuk desain covernya gitu ya teman-teman. Oke, overall aku suka sih ya sama bukunya, apalagi emang yang buat kalian yang pengen cari buku-buku berbau fantasi dengan kisah-kisah yang tidak biasa, buku ini bisa jadi referensi kalian seperti itu. Karena kenapa? Seperti aku bilang tadi, untuk jalan ceritanya sendiri tuh bisa, apalagi untuk yang buku pertama ya, yang berjudul Halo, itu benar-benar bisa mematik keingintahuanku, kira-kira bagaimana ya kalau misalnya malaikat hidup berbaur layaknya seorang manusia seperti itu. Karena yang kita tahu, malaikat itu kan hidup di dunia berbeda dengan kita seperti itu. Dan juga apalagi untuk konfliknya, kemudian resolution atau penyelesaian konfliknya juga menurut aku pas gitu loh ya, yang tidak dibuat yang neko-neko atau belibet seperti itu. Jadi ya cukup ringan lah untuk dibaca, untuk mengisi waktu luang seperti itu. Sedangkan untuk desain covernya seperti aku bilang, itu juga simpelnya gitu, juga yang nggak neko-neko banget gitu. Enak lah kalau dipajang di etalase novel seperti itu, buat aku yang suka banget ngoleksi novel seperti itu. Overall aku bisa kasih rating 4,5 dari 5 itu untuk keseluruhan, mulai dari storyline, kemudian desain cover, karakter, bagaimana konfliknya disajikan, dan resolusi atau penyelesaian konfliknya seperti itu. Emang aku rekomendasikan buat kalian yang emang suka genre fantasi ya teman-teman. Oke, itu dia review aku untuk hari ini. Terima kasih ya buat kamu yang udah menyimak sampai akhir. Nantikan review-review aku di minggu-minggu selanjutnya. Entah nanti aku mau review make up, skincare, atau buku. Pokoknya tunggu aja. Oke, see you.